Bapak Ibu, bukan bermaksud merendahkan. Ada dua orang di panggung, ini beda kualitas. Dalam hal apa? Tadi Anda menyebut pendidikan, ini Bapak Ibu saksinya ya. Ingat waktu SD? Ya ingat lah Pak. SD Anda tempuh berapa lama? 6 tahun normal, naik terus saya. SD ditempuh? 6 tahun. Ini kualitas jauh di bawah standar. Normal Pak. SD ditempuh 6 tahun. SD saya tempuh jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda 6 menit sudah nyampe. 6 tahun kamu. Itu kamu nyampe sekolah, sudah lulus itu. Kamu kesasar. SD kok 6 tahun baru ketemu. Sekolahnya. Sekolah. Loh, saya kan tanya tadi bukan masa pendidikannya. Kamu menempuh SD berapa lama? 6 tahun. Ini kesasarnya keterlaluan. Oh, beda negara SD-mu. Dan kamu jalan kaki. Bapak termasuk pinter nggak dalam hal pendidikan SD? Nih, ini lagi pertanyaan yang menurut saya nggak penting. Ya jelas enggak lah. Enggak, tapi gini. Saya tuh kenapa walaupun kuliah ITS Bapak Ibu ya, kenapa saya jadi pelawak? Karena saya menyadari bakat saya melawak. Sejak saya SD, saya sadar. Oh, passion, Jadi, passion. saya tahu bakat saya melawak itu sejak SD. Taunya dari mana? Zaman saya SD itu catur wulan dulu, jadi setahun terima rapot kan 3 kali. Kenapa saya merasa bakat saya ngelawak? Setiap saya terima rapot, kelas 1 SD mulai itu. Kalau saya tunjukkan ke orang-orang, orang-orang itu pada ketawa. Lihat, saya belum ngomong loh itu Pak Ibu. Baru melihat rapot saya, mereka udah ketawa. Di situ aja, bakat saya ngelawak kayak. Belum ngomong aja udah bikin orang ketawa. Makanya saya tingkatkan Pak, saya tingkatkan. Semakin catur bulan setahun 3 kali terima rapot itu saya tunjukkan, saya semakin kenceng ketawanya. Akhirnya saya tingkatkan sampai SMP, SMA, saya tingkatkan. Cuma karir saya melawak memang tidak didukung orang tua dari dulu. Kenapa? Karena kalau rapot saya tunjukkan ke bapak ibu saya tunggu ketawa, nggak ketawa-ketawa. Malah dimarahin saya. Saya dalam hati, bapak ibu saya nggak support bakat melawak saya. Itu karena nilai jelek. Berapa sih memang dulu nilai? Saya itu ya, matematika, IPA, IPS zaman SD itu kalau nggak 9, 10, 9, 10. Ya bagus itu. Teman-teman 100 kok. Bagus gimana kamu? Ya pantesan. Ngerjain PR tetap ngerjain PR. Loh, saya itu paling rajin ngerjain PR. Lah kok tetap nilai jelek? Loh, ngerjain PR. Jadi kalau dulu saya SD kalau dapat PR, tugas kan dikerjakan di rumah kan. Jadi PR halaman sekian sampai sekian saya buka tuh bukunya. Halaman misalnya halaman 45 sampai halaman 50. Saya buka saya taruh meja. Saya ambil pulpen. Saya deketi. Saya mau kerjakan, saya tinggal. Ya kerjain PR-nya. Jadi mau saya enggak jadi. Saya kira enggak kesel. PR-nya dikerjain. Ya kan tugasnya ngerjain PR. PR saya kerjain. Pak, ngerjain PR itu ada PR ditulis, dikerjakan. Itu mengerjakan PR bukan ngerjain. Kamu kan pertanyaan ngerjain. Saya kerjain PR-nya. Saya deketi saya tinggal lagi. Itu sampai nangis PR-nya ya. Ya ampun, ya ampun. Makanya alhamdulillah saya bersyukur walaupun saya pelawak, tapi saya itu komit ya. Sama istri saya itu sejak menikah. Setelah menikah, mulai besoknya saya hampir tiap hari kasih duit sama istri. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Sampai sekarang 25 tahun saya udah menikah. Hampir tiap hari kasih duit. Jadi menikah besoknya saya kasih istri hampir. Besoknya lagi saya akan mau kasih uang istri hampir. 25 tahun hampir tiap hari. Belum pernah kesampaian. Itu pelit namanya. Pelit gimana? Saya tuh walaupun pelawak saya sama istri yang namanya ini buat saya prinsip ya. Apapun permintaan kebutuhan istri selalu saya cukupi. Itu harga mati buat saya. Tidak apapun yang diminta istri, kebutuhan istri selalu saya cukupi. Pak minta tas Pak. Cukup ya, cukup. Nah, gitu. Saya cukupi. Pak minta gelang. Sudah saya bilang cukup. Jadi saya mencukupi kebutuhan istri dengan cukup. Minta apa aja saya cukupi. Itu bukan saya cukupi, nggak dikasih. Ya kan apapun diminta. Balik lagi ke pendidikan anak gitu tadi loh Pak, anak. Anak
kalau mendidik anak waktu Bapak nilai-nilai. Oh, saya. Kan dalam pendidikan itu apakah sekarang itu nilai itu penting, harus sekian dan sekian? Sekarang bukan sekarang, saya melihat memang kadang-kadang kita itu terjebak. Pendidikan itu hanya masalah akademis. Jadi nilai itu hanya diukur dengan akademis, tetapi sebenarnya jauh lebih dari itu, bahwa budi pekerti itu juga penting banget. Makanya bapak-bapak ini luar biasa, selain pintar, budi pekerti, itulah pendidikan. Kalau hanya mementingkan akademis, makanya saya di rumah itu demokratis. Saya nggak pernah maksa anak saya belajar, nggak pernah. Saya itu demokratis. Anak saya itu kreatif, kalau mau belajar, Pak, aku lempar koin, Pak, gitu. Ya oke, saya itu kan demokratis. Boleh. Kalau angka, aku main-main, Pak. Ya. Oke. Kalau gambar, aku tidur, Pak. Oke. Loh, terus belajarmu kapan? Kalau koinnya berdiri, Pak. Ya namanya kesepakatan ya Bu ya. Jadi ya kita nggak pernah belajar anak saya. Karena ngelempar koin jatuhnya berdiri itu susah. Bapak Ibu silakan coba. Nilai, kalau nilai. Akhirnya nilainya juga nggak karu-karuan kan. Ya buat saya. Nah, ketika saya demokratis ternyata hasilnya nggak bagus. Disitulah saya, ini saatnya saya harus keras. Oke. Makanya akhirnya melihat kok seperti ini, nggak belajar, dia nggak. Saya ikuti maunya kok seperti ini. Akhirnya saya agak keras, saya ancam. Kalau sampai besok, karena ulangan besoknya matematika, kalau sampai besok nilaimu matematika ulangan jelek, terpaksa nih, kamu pulang ke rumah, jangan pernah panggil saya papa. Wih, saya keras. Mantap. Karena ini memang sudah waktunya. Besoknya saya tunggu Pak, pulang sekolah. Gimana tadi ulangannya? Oh, Bapak ini siapa ya? Udah saya langsung tahu nilainya kira-kira.